Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati sama Tuhan. Jumat malam hari ini tanggal 3 Oktober 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan, hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai sekarang di bulan Oktober di hari yang ketiga. Besok sudah tanggal 4, Saudara ya. Biar hari-hari kita melangkah di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau berdoa dulu dan baca Alkitab. Kita mencinta Tuhan Yesus, karena Yesus begitu cinta kita. Tanpa kasih Tuhan hidup tidak ada arti apa-apa. Tutur saya Pastor Yakub Rahman, kami nyanyikan pujian ini. Kasih Yesus indah di dalam kehidupanku. Karena kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15. Yesus sembuhkan orang sakit tangan yang mati sebelahnya. Semua orang sakit disembuhkan sama Tuhan. Saya begitu membaca ini terharu sangat-sangat. Sungguh saya kagum akan Tuhan Yesus karena kasih-Nya luar biasa, begitu baik. Dia nggak pernah tega, saudara. Kalau ada orang dalam keadaan sakit, dalam keadaan minus, dia tidak tega. Dia selalu tolong. Apalagi kita berharga di mata Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, haleluya, menghiasi hati dan jiwaku, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, amin, haleluya, menghiasi hati dan jiwaku, amin, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, oh haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering, haleluya. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh, amin, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, amin, haleluya, menghiasi hati dan jiwaku, oh haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, oh haleluya. Kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai Engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan Engkau akan menghimpun engkau dari barat. Tuhan Yesus cinta kita semua, oh haleluya. Kasih Yesus membebat hatiku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalam kasih-Mu ku merasa teduh, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, oh haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, oh haleluya. Kasih Yesus, malam hari ini kami mau baca firman-Mu.
sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Ampunilah semua dosa salahku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Berfirman Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sungguh kita hidup karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya kita tidak dicinta sama Tuhan, udah habis, terkutuk, sudah selesai, mati, binasa, tidak ada surga, tapi yang ada neraka, saudara. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena ternyata Tuhan kasih-Nya sempurna, tak terhingga kasih-Mu Tuhan luar biasa. Biar kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Firman Allah katakan tadi, oleh karena cintanya Yesus, Yesaya 43:4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Dahsyat, kita berharga dan mulia oleh karena cintanya Yesus. Dan janji Tuhan, aku akan memberikan manusia sebagai gantimu melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Segala dosa kita sudah diganti dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan Tuhan akan memberikan manusia, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oh, luar biasa. Biar kita makin hari mau cinta Tuhan, kita makin mau setia sama Tuhan. Kita selalu mau mencari Tuhan. Sepanjang umur hidup kita hanya Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Matius pasal 12. Oh, puji Tuhan, ini anugerah Tuhan yang besar. Kita makin hari makin diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 12, cintanya Yesus kepada setiap manusia yang datang kepada Tuhan, yang sakit, yang datang segala macam pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan pertolongan. Matius 12 ayat 9, demikian firman Tuhan. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Pasti Tuhan punya tujuan. Setiap langkah Yesus pasti ada sasaran tujuan yang hendak dicapai, yaitu ayat 10. Di situ ada seorang yang mati, tangan sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Wah, memang zaman dulu, saudara, ya, dari sejak zaman Yesus, sebelum zaman Yesus, orang itu banyak jahat. Selalu hati sirik, hati punya rencana-rencana jahat. Padahal Tuhan Yesus begitu baik, kehadiran Yesus selalu menolong orang. Orang ada yang mati tangan sebelahnya akan disembuhkan sama. Tapi ada orang-orang yang jahil, orang jahat. Dia selalu bermaksud, dia tanya, bolehkah menyembuhkan orang pada saat dites Yesus itu? Ya, tapi jawaban Yesus penuh dengan segala hikmat. Di ayat 11, tapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu punya seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Wow, dikasih contoh, dijawab sama Tuhan. Kalau seekor domba ya jatuh pada hari Sabat, masa didiamkan, dicuekin? Nggak mungkin, so. Pasti ditolong. Karena pada prinsipnya manusia punya rasa cinta kasih. Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita pasti ada cinta kasih. Biarpun hanya 1%, 2%, pasti punya rasa cinta kasih. Jadi artinya hubungan cinta kasih itu melebihi dari segala hal. Coba berikutnya, mari saudara. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ini coba Yesus langsung jawab. Manusia berharga di mata Tuhan. Manusia mulia. Jadi kalau persoalannya ingin menolong manusia, Tuhan berkuasa untuk menolong, menyelamatkan umat manusia. Ya, karena manusia itu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu berharga. Kalau Bapak Ibu punya masalah, jangan pernah kecewa. Jangan pernah putus asa. Percayalah Tuhan pasti tolong. Yang penting Bapak Ibu lakukan penuh kesabaran. Berdoa dengan sabar. Tekun tetap mencari Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut. Tapi senantiasa mengucap syukur, berharap kepada Tuhan. Cepat atau lambat, pasti Tuhan turun tangan. Seperti contohnya ini. Dia mati tangan sebelah, jumpa dengan Yesus, semua dipulihkan sama Tuhan. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Dia yang mengulurkan, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Coba saudara, sehat sempurna, karena bagi Tuhan tidak perkamusan. Jadi kehadiran Yesus jujur saja. Umat manusia yang berdosa, yang harus menuju kepada kebinasan, tapi diselamatkan sama Tuhan. Termasuk orang sakit, semua disembuhkan. Berarti jelas kehadiran Yesus penuh dengan cinta kasih. Kehadiran Yesus membawa kita untuk memiliki hubungan cinta kasih. Nomor 1, cinta kasih kepada Tuhan. Dan nomor
2, cinta kasih kepada sesama. Ayat 14, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu bersekongkol untuk membunuh dia. Coba jahatnya orang Farisi, ya, mentang-mentang Yesus ya menyembuhkan orang Farisi, sahabat, menolong orang Farisi, sahabat, dia memang ingin lakukan pembunuhan dari sejak awal. Karena dasar orang Farisi atau ahli Taurat itu tidak suka dengan Yesus, tidak suka kebenaran. Karena seringkali Yesus mengkritik, mereka tidak mau bertobat, hidup di dalam kekerasan. Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu. Jangan kita keras hati, jangan kita pernah sombong, jangan pernah kita melawan firman Tuhan, tapi belajar bersyukur, belajar berharap kepada Tuhan, belajar kita mau bangun hubungan intim sehat dengan Tuhan. Sebab hanya dengan kasih Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tidak ada kasih Tuhan, sudah mati kita. Siapakah kita ini? Jujur saja. Siapakah kita ini? Kita orang berdosa, tidak punya otoritas, tidak punya kuasa apapun. Kuasa itu terjadi karena ada kuasa Tuhan. Itu biar melalui firman-firman selalu kita dengar, mengubah hidup kita, memperbaiki kualitas hidup kita, supaya jangan sampai kita memiliki kualitas yang tidak baik, saudara, ya, low quality, tapi kita menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Biar melalui firman Tuhan pada malam hari ini, ayo kita mencinta Tuhan, miliki belas kasihan, milikilah cinta kasih, peduli kepada orang lain, banyak berdoa, dan nomor 1, cinta Tuhan dan cinta sesama, sehingga hidup kita menjadi berkat dan hidup di dalam kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sungguh aku cinta Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus, lakukan perintah Tuhan. Sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.